Aku Oke, ngeliatnya abis itu satu kamera perkenalan sih. Gondowangi atau nanti Mbak Elsa nanya lagi? Bolak-balik. Oke, kakak tinggal menghitung hari ini bulan apa mas? Akhirnya diundang lagi nih ya Pak ya. Halo KPMers, kembali lagi di podcast SKPM dan kali ini bersama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KPMers, semoga baik dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari salah satu mahasiswa SKPM yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget deh kayaknya sama KPMers, karena kayaknya dari cerita-ceritanya bakal menginspirasi KPMers banget nih. Nah, tapi sebelumnya emang hari ini kita mau ngomongin apa sih? Jadi hari ini tuh kita mau ngomongin tentang PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, pastinya KPMers juga udah gak asing sama yang namanya PKM, karena kayaknya itu adalah suatu kompetisi yang eksis banget deh di kalangan mahasiswa IPB. Nah, langsung aja kita sambut nih narasumber kita, ada Bang Dirgam dari SKPM 57. Halo, selamat pagi Bang Dirgam. Halo Zara, selamat pagi. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat dan Sehat. kehadiran di sini juga menjadi kebahagiaan tersendiri. Oke, kebahagiaan tersendiri ya. Kayak ya gimana nih perasaannya pertama kali diundang ke podcast SKPM? Wah, excited banget, dan sebenarnya saya sudah membayangkan dari semalam gimana sih nanti podcast gitu. Oh, udah membayangkan sampai kebayang-bayang Iya, sampai ya? kebayang-bayang. Sampai nggak bisa tidur gitu nggak Bang? Seperti itulah. Oke, berarti karena Bang Dirgam juga udah excited banget nih. Mungkin sebelumnya aku mau kenalin Bang Dirgam dulu nih ke teman-teman audiens semua nih. Jadi Bang Dirgam itu adalah mahasiswa dari SKPM 57 yang pernah mengikuti PKM di PIMNAS 36 dan juga lolos dapat medali emas nih teman-teman. Oke, mungkin kalau aku mau tanya-tanya dulu nih, kalau Ya. Bang Dirgam sendiri tuh ikut PKM-nya PKM apa sih Bang? Saya join di PKM RSH, Riset Sosial dan Humaniora. Oke, riset sosial dan humaniora ya. Nah, ada nggak sih kayak alasan tertentu kenapa Bang Dirgam memilih untuk ikutin PKM, terutama PKM riset sosial humaniora? Ada sebenarnya. Sebenarnya kalau boleh saya cerita sedikit itu, awalnya itu saya tidak ada ketertarikan sama sekali ke PKM, karena saya bukan orang yang tipe seneng ikut kompetisi, seneng ikut lomba. Saya orang yang slow aja lah ikut alur gitu. Cuma karena adanya keterpaksaan dan keterpaksaan di mana saya harus mengisi salah satu enrichment course di departemen, itu keterpaksaan dan kekhawatirannya adalah ketika melihat orang lain sudah terisi EC-nya ya, enrichment course-nya atau EC-nya. Jadi ketika di momen PKM itu kemarin ada dapat informasi sedang ada buka lowongan lah ya istilahnya ya, lowongan anggota. Ada beberapa PKM yang memang saya lihat gitu, ada RSA dan ada di bidang lain. Cuma karena dalam kualifikasinya sepertinya saya cocok di situ, maka saya memberanikan diri, dan itu juga menjadi keputusan besar serta awal dari pengalaman saya yang saya kira sulit untuk dilupakan. Seperti itu kalau RSA. Sulit untuk dilupakan, pastinya berkesan banget ya, karena Banget. First time juga Ya. ikut PKM, terus PKM juga bukan suatu ajang yang kecil tapi suatu Betul. ajang yang besar banget gitu. Pasti Sangat bergengsi lah. bergengsi banget, dan juga pasti deg-degan banget ya. Iya. Deg-degan banget sih mengikutinya. Kalau boleh tahu nih, dari kan udah ikut PKM RSH nih, judul PKM-nya tuh apa tuh Bang? Kalau judul yang diambil itu Lamban Langgah Kearifan Lokal dalam mitigasi bencana longsor di tengah transformasi modernisasi. Lumayan panjang, lumayan, unik iya. dan asing ya. Iya, asing banget sih, apalagi buat KPMers nih mendengar tentang bencana alam longsor. Mungkin Iya. kalau buat TKS-DAL mungkin udah biasa kali ya, tapi seperti kayaknya itu. buat KPMers mayoritas kayaknya agak asing sih ya Iya, sebenarnya memang nih. seperti itu. Itu ada ceritanya nggak Bang, kenapa bisa sampai dapet ide itu? Gitu? Oh iya, boleh. Jadi gini, kalau kan di judul itu yang pertama yang di highlight itu Lamban Langgah. Lamban Langgah itu istilah lain dari rumah panggung. Jadi ketika ketika kelompok kami itu ketika melakukan riset judul mana ataupun topik apa yang ingin diambil, sebenarnya bukan semerta-merta kita merasa ini cocok, nggak gitu. Kita riset dulu, melihat dari pengalaman PIMNAS sebelumnya, melihat dari fenomena yang sedang terjadi, berita yang masih hangat, dan diketahui pula ketika kami melakukan riset tentang judul-judul PKM tahun-tahun sebelumnya itu, ternyata yang bagus itu adalah yang memberikan kebermanfaatan, yang bisa ada nilai keberlanjutannya, seperti itu. Maka dari itu kami coba mencari riset, kami menemukanlah tentang kearifan lokal. Wah, kearifan lokal ini
cukup unik dengan namanya juga kan kearifan lokal gitu. Ketika diangkat berarti sudah tentu hal itu akan merujuk ke masyarakat. Seperti itu didapatkanlah dalam salah satu literatur bahwa ada rumah panggung di salah satu daerah di Bogor yang dahulunya sebelum tahun 2000 itu menjadi mayoritas rumah panggung itu dibandingkan rumah beton. Tapi setelah tahun 2000-an itu rumah panggung justru mulai ditinggalkan, bahkan sekarang terhitung jari, cuma 10, kurang lebih cuma 10 rumah panggung dibandingkan banyaknya rumah beton. Disitulah kami tertarik. Kenapa kok ketika dahulu rumah panggung ini menjadi primadona, sekarang tergantikan oleh rumah beton? Padahal kan rumah panggung punya manfaat tersendiri di wilayah tertentu, di wilayah tersebut. Seperti itu. Dari situlah kita langsung kepikiran nih, kearifan lokal di tengah transformasi modernisasi, dikaitkan dengan fenomena yang ada di daerah itu, bencana longsor, seperti itu. Panjang ya berarti perjalanan menuju ide itu, risetnya dulu, melihat dulu kebermanfaatannya. Benar sih, benar kalau PKM tuh memang paling bagus kalau misalkan membawa kebermanfaatan ya. Tepat sekali. Betul. Oke, terus kan tuh tadi cerita tentang dapetin ide yang pastinya nggak gampang ya teman-teman, tadi udah didengerin juga. Kalau dari sejak submit proposal nih, ada nggak sih pengalaman menarik dari kelompoknya Bang Dirgam tuh? Kayak ada nggak sih kayak hal yang memorable banget nih sampai nggak bisa dilupain dari pengalaman submit proposal, ngerjain draft-draftnya itu ada nggak tuh? Pasti ada. Yang paling utama itu yang tidak bisa lepas itu rasa panik. Karena khawatir, yang pertama takut telat upload, yang kedua takut salah upload, yang ketiga takut tidak lolos gitu. Makanya ketika pelaksanaan perancangan proposal, kemudian pematangan ide bersama dosen reviewer, bersama diskusi kelompok dan fasilitator PKM, itu kami benar-benar mencurahkan waktu di situ. Benar-benar sebelum otak berkeringat kita gak pulang gitu. Karena memang apa yang ingin kita gapai di hari itu, topik apa ataupun bahasan apa yang ingin kita kumpulkan di hari itu, maka harus terkumpul di hari itu. Tidak ada hari esok, hanya ada hari itu. Seperti itu. Kemudian ketika kami melakukan komunikasi juga bersama rekan-rekan kelompok itu, memang terbangun komunikasi yang sebelumnya belum pernah terjadi. Karena kalau saya pribadi ya, di kelompok-kelompok di mata kuliah di SKPM, ya kalau diskusi tugas untuk minggu depan selesai gitu. Ini diskusi perlombaan, diskusi topik yang akan berjalan 1 tahun ke depan. Begitu. Makanya setiap komunikasi yang terbangun dalam diskusi kelompok itu, baik receh ataupun berbobot, semuanya akan menjadi penentu ke arah ke depannya. Kalau bagus komunikasinya, ya kita enak jalan. Tapi kalau dari komunikasinya kurang bagus, ya istilahnya kita cukup tergusur lah dengan waktu. Seperti itu. Komunikasi berarti ya Pak. Ya, komunikasi yang paling penting itu sebenarnya. Terus dari pengalaman udah submit proposal, terus pas tahu kalau ternyata lolos di pendanaan, itu gimana tuh Bang perasaannya? Kalau saya pribadi sepertinya yang cukup berbeda dengan rekan tim saya sekarang yang kemarin PKM itu, karena lolos pendanaan itu saat sebelum pengumuman daerah KKN gitu. Di situ saya mengira ada 2 hal. Yang pertama, saya khawatir ketika saya di desa yang jauh, karena saya awalnya itu memilih di luar Bogor gitu untuk KKN-nya. Saya khawatir malah membebani ke teman PKM. Tapi di sisi lain saya juga khawatir ketika saya KKN di Bogor, ya sama aja dengan turlap SKPM ya. Masih di Bogor-Bogor juga. Cuma karena emang kebijakannya PKM, yang ikut PKM itu tidak boleh di luar Bogor, maka ya kita jalani di Bogor KKN. Dan ketika mendapati lolos pendanaan, betapa bersyukurnya saya, karena selain saya KKN di Bogor, seenggaknya lolos pendanaan gitu. Dan di samping bersyukur, harus sedikit menghela nafas juga. Ternyata perjalanan masih panjang. Seperti itu. Dan rekan-rekan juga berpikir bahwa ketika pendanaan ini lolos, bukan semerta-merta yang patut kita rayakan sejenak, enggak sebenarnya. Tapi justru hal itu yang harus menjadi pemicu untuk kita terus bersemangat ke depannya. Seperti itu. Betul. Berarti aku juga tadi ada highlight sedikit tentang yang KKN itu di Bogor ya. Kalau misalkan kita ikut PKM gitu betul. Itu kalau misal kita nggak lolos pendanaan pun tetap KKN-nya udah di Bogor gitu. Sebenarnya kalau untuk informasi itu, jadi seingat saya itu kemarin, jadi pengumuman pendanaan dulu.
Jadi pengumuman pendanaan dulu, baru fiksasi lokasi. Nanti kan ada dikasih web tuh khusus KKN. Nah, di situ kelihatan kalau yang lolos pendanaan di pilihan lokasinya cuma Bogor doang gitu. Cuma itu, gak bisa di scroll, gak bisa di otak-atik. Cuma itu berarti sudah dipastikan dia lolos pendanaan. Seperti itu. Jadi aman aja sebenarnya. Kalau misalkan khawatirnya ketika tidak lolos pendanaan tapi tetap di Bogor, enggak kalau kemarin tutup. Seperti itu. Berarti menyesuaikan gitu. Ya, menyesuaikan. Kalau dari Bang Dirgam sendiri nih, tadi kan berarti KKN sambil menjalani pendanaan nih ya, udah lolos pendanaan. Betul. Itu gimana tuh Bang, manajemen waktunya, kesibukannya gitu? Sebenarnya yang paling yang paling krusial, yang paling fundamental itu tentang komunikasi. Bagaimana kita mengomunikasikan kesibukan kita atau waktu kita, kegiatan kita, baik ke teman-teman saat KKN ataupun ke teman-teman PKM. Karena dua-duanya bagi saya itu tidak ada skala prioritas bagi saya. Bukan berarti ketika ikut KKN, PKM ditinggalkan ataupun sebaliknya. Maka dari itu bagaimana caranya ketika kita berkomunikasi, adanya keterbukaan dan saling keterpercayaan satu sama lain. Makanya ketika kemarin saat KKN itu kan ada beberapa waktu harus meninggalkan desa. Mengingat harus entah itu turlat ataupun kegiatan PKM di IPB. Di situ komunikasi itu harus jalan, dikabarin berangkatnya kapan, selesainya kapan, kegiatannya apa aja. Kalau emang kegiatannya urgent dan kegiatannya tidak bisa ditinggalkan, maka tetaplah diam di desa ataupun tetap ikut ke PKM. Jadi kita lihat dulu apa kegiatannya. Kalau misalkan emang kegiatannya bisa diwakilkan, baru kita bisa tuh berproses berjalan di tempat lain. Nah, kalaupun untuk semisal ada kegiatan dadakan, ini kan yang paling ditakutkan itu ketika ada kumpul bersama masyarakat di desa KKN, tapi ada kegiatan dadakan juga di PKM. Jangan sampai bingung sendiri. Jangan karena susah kemudian tidak ada jalan untuk bisa melangkah ke depannya, malah diam di tempat gitu. Seenggaknya musyawarah. Makanya musyawarah itu penting supaya kita ada jalan, mereka juga tidak terbebani, pun kita juga tidak mengorbankan kegiatan sendiri. Seperti itu. Jadi komunikasi inilah yang harus benar-benar diperhatikan. Berarti harus benar-benar siap ya untuk membagi waktu, untuk komunikasi ke timnya juga. Berarti manajemen waktunya juga penting ya, harus bagus gitu ya. Itu. Oke. Terus itu kan tadi perjalanan pendanaan tuh ya, setelah lulus pendanaan. Kalau pas lagi menuju PKP 2-nya nih, itu ada nggak kayak pengalaman menarik? Karena PKP 2 itu kan pasti deg-degan banget ya, harus presentasi ke dosen reviewer, terus juga harus menyiapkan materi sematang-matangnya. Itu ada nggak tuh Bang pengalaman menarik? Kalau PKP 2 itu kan karena alhamdulillahnya di IPB itu kan memang fokus dari ada tim khusus yang memang membina PKM ya. Jadi ketika akan melaksanakan beberapa waktu ketika akan melaksanakan PKP 2 itu kita ada gladi dulu beberapa kali, pagi, siang, sore, malam. Ada. Mau di Zoom mau langsung, pokoknya gladi. Mau itu di depan dosen reviewer ataupun dosen pendamping ataupun diskusi atau di kelompok sendiri. Bahkan di beberapa rekan lain itu diperhatikan oleh kelompok lain supaya bisa ada koreksi seperti itu. Nah, memang pengalaman yang menarik itu ketika akan menghadapi PKP 2 itu bagaimana kita supaya bisa terlihat kompak kelompok kami itu. Teringatlah bahwa memang karena topiknya itu di daerah Sunda, maka kami berpikir apa sih pernak-pernik ataupun ornamen yang bisa menunjukkan ini kita sedang membawa dari daerah Sunda gitu. Makanya kami itu kemarin pakai ikat kepala, ikat Sunda atau dalam Sunda itu disebut totopong. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, supaya lebih meriah dan tidak monoton ataupun tidak jenuh dari awal sampai akhir, kita di akhir itu sebelum penutupan PKP 2 sebelum presentasi selesai, kita ada main angklung dulu dikit. Gitu. Jadi satu kelompok itu ngegoyangin angklung. Nah, di situ kan unik tuh. Tentu ketika kita melakukan hal yang unik dan memang tidak lepas dari koridor PKM kita, ya itu menjadi mungkin nilai tambah atau ya hal yang menarik untuk diperhatikan oleh dosen ataupun oleh juri, seperti itu. Berarti ada penampilannya ya, ada hal-hal yang lumayan bisa bikin mungkin juri atau dosen reviewer tuh jadi ingat sama kelompok ini gitu seperti ya. Itu. Itu kan tadi udah soal PKP 2 ya. Selama rangkaian presentasi itu ada nggak pertanyaan apa atau gimana gitu yang diingat banget nih? Kalau ditanya sih ya, karena di awal juga barangkali rekan-rekan yang mendengarkan ini pas pertama kali mendengar Lamban Langga.
dia kearifan lokal, mitigasi bencana longsor di tengah transformasi modernisasi. Tentu langsung ke situ dong pikiran dari juri, apa sih Lamban Langga, apa kearifan lokalnya, dan emang ada apa di zaman modern ini. Di situ kebetulan saya juga yang menjawab tuh. Saya menjawab ketika pertanyaannya, emang rumah panggung itu tipenya apa aja? Kemudian emang apa sih manfaat utama dari rumah panggung? Dan ternyata saya juga menjawab itu, rumah panggung ini memiliki ketahanan yang lebih baik, bukan yang terbaik ya, tapi yang lebih baik daripada rumah beton di dataran yang memang rawan terjadi longsor, rawan terjadi getaran tanah. Karena ternyata batu penyangga di kaki-kaki rumah itu justru akan mengikat tanah gitu. Beda dengan beton. Karena kalau rumah beton itu kan dari tembok langsung ke bawah ke pondasi itu kan langsung nyatu gitu ya ke tanah. Ketika tergetar yang getar semua gitu. Kalau untuk rumah panggung yang getar itu batu sama ke kayu-kayunya. Kayunya juga itu dipasang non rigid atau enggak permanen. Jadi cuma kelihatan goyang tapi gak runtuh. Seperti itu. Disitulah saya coba untuk menjelaskan itu ya ke juri, dan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah juga emang itu yang ditakutkan untuk ditanyakan gitu. Khawatirnya ini yang akan digali terus, tapi ketika memang imbas dari banyak geladi, banyak diskusi, banyak direview oleh dosen reviewer, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar berarti ya untuk PKP 2-nya. Oh iya, tadi aku tuh sebenarnya pengen nanya ini juga. Tadi kan soal PKP 2 ya, itu di PKP 2 tuh ditanyain gak sih kayak pas lagi ngambil data kayak gimana, terus ada kesulitan nggak di bagian itu, ditanyain nggak kalau soal kayak gitu? Ya, ditanyain. Barangkali saya berpesan ya untuk rekan-rekan yang ikut PKM, yang ingin ataupun sedang mengikuti, ketika ditanyai kesulitan itu jangan seolah kita mengeluh dengan pilihan kita. Kita mengeluh, aduh capek pak, ataupun banyak data yang tidak sesuai, kagak gitu. Tapi ketika kita menjawab kesulitan, kita tidak menjabarkan benar-benar kesulitan semua yang bikin kita frustasi, tapi kita menjabarkan juga solusi terhadap itu. Bagaimana kelompok mengatasi itu, bagaimana pribadi mengatasi itu. Jadi ketika juri mendengar ya kita bukan keluhan yang sebenarnya ingin didengarkan oleh juri, tapi bagaimana kemampuan berpikir kelompok terhadap permasalahan yang itu gitu, yang harus diatasi. Seperti itu. Oke, berarti jangan secara gamblang ngasih tahu ya kesulitannya apa aja. Jangan gitu. mentah lah dikasihnya gitu. Iya. Kalau kita ngasih tahu kita sulitnya di bagian apa, kita juga harus kasih solusinya kita tuh kayak gimana untuk menanganinya gitu. Seperti ya. Itu. Oke, terus setelah rangkaian PKP 2 nih, itu kan ada pengumuman nih siapa yang lolos ke BIMNAS gitu ya. Itu gimana tuh Bang perasaan sekelompoknya nih pas lagi tahu kalau ternyata wah lolos nih menuju BIMNAS gitu. Kalau perasaan kelompok itu, jujur di kelompok saya itu pas ada pengumuman BIMNAS enggak serame mungkin dari kelompok lain ya. Ketika pengumuman BIMNAS itu, oh ini ada informasi kita lolos BIMNAS, yeay, udah gitu. Karena emang kita itu sudah sampai di tahap lelah banget gitu. Udah pendanaan, terus lokasinya agak jauh juga, kita lanjut lagi BIMNAS. Tapi di sisi lain kita berpikir, sudah sejauh ini, mana mungkin kita mundur, mana mungkin kita diam di tempat. Sudah sebagus ini juga, ketika kita khawatirnya nggak dilanjut, ini potensi nih untuk bisa memberikan kebermanfaatan ke masyarakat, maka kita lanjut. Dan posisi di situ juga saya sedang lagi mumet-mumetnya, sedang banyak tugas yang belum terkerjakan, tiba-tiba dapat informasi BIMNAS, waduh perjuangan belum usai nih. Maka dari itu rekan-rekan saling menguatkan di tim kami itu bahwa goals kami itu bukan semerta ingin mendapatkan juara, tapi apa yang kita hasilkan, karya kami itu bisa memberikan kebermanfaatan oleh masyarakat. Dan meskipun kami ketika sudah beranjak dari desa lokasi penelitian, mereka masih bisa mengaplikasikan itu gitu, masih menjadikan itu sebagai bahan bacaan. Seperti itu memang pendorongnya. Berarti emang tujuannya tuh nggak cuma buat menangin hadiahnya ya, tapi betul. harus untuk kebermanfaatan Tepat dari yang diteliti juga gitu ya. Oke, terus itu kan tadi udah nih perasaan pas udah dapet lolos gitu kan, ternyata kita menuju ke Unpad ya, itu ke Unpad berarti ke Jatinangor berarti ya. Terus selama di sana tuh gimana itu persiapannya? Apakah ada kendala, suka dukanya selama di sana itu gimana tuh Bang? Oh iya, ada tentu suka duka. Tapi sebelum ke Jatinangor, karena hebatnya di IPB itu ya, saking concernnya ke minat mahasiswa di PKM itu, kita ada karantina dulu.
Jadi kurang lebih 1 minggu itu kita karantina dulu sebelum berangkat ke Jatinangor. Di karantina di Bumi Gumati di Sentul. Nah di situ kita pagi, siang, sore, malam dari jam 7:30 sampai jam 22.00, kadang ada yang lebih, yaitu latihan presentasi dan menggarap laporan. Semua revisi artikel dan lain-lain itu di hari itu benar-benar padat. Bahkan pas saat-saat karantina itu sebenarnya terbangun kesadaran tersendiri untuk saya pribadi ketika melihat saya itu di satu kegiatan kan dengan orang-orang yang memiliki wawasan yang luar biasa, pengalaman yang tidak kaleng-kaleng, kemudian mereka itu yang memang sudah terbiasa ikut lomba-lomba ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan masyarakat. Saya merasa ngapain aja saya dari semester lalu gitu. Kenapa saya gak join ini dari dulu gitu. Saya baru terbangun itu saat karantina. Saya juga termotivasi ketika melihat orang-orang itu memiliki public speaking yang bagus, kemudian memiliki keyakinan yang mantap, percaya diri yang tidak bisa diragukan lagi. Itu menjadi pendorong untuk saya untuk bisa bukan ikut menyesuaikan dengan mereka, tapi saya ingin lebih baik dari mereka gitu loh. Ketika melihat itu, karena emang lahan belajar itu ternyata memang bukan sekedar apa yang kita dengar, tapi yang kita lihat, yang kita rasakan juga gitu. Saya termotivasi dengan sendirinya ketika melihat rekan-rekan di PIMNAS ini ternyata bukan orang-orang biasa gitu. Saya kira ya mahasiswa lah, apa sih mahasiswa ya, kita normal-normal aja, prestasi enggak. Tapi ternyata lebih dari itu gitu. Ada perasaan yang terbangun, ada sukacita yang terbangun di situ. Itu pas selama di karantina di Sentul. Di situ juga pengalaman terbaru saya adalah ketika dari teman kelompok itu memaksa ya, bukan menganjurkan, memaksa saya untuk mencoba hal yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Seumur hidup saya belum pernah, yaitu saya harus memainkan alat musik. Kenapa? Karena untuk menjadi pembuka prolog pas presentasi PIMNAS nanti. Sebagai prolog main alat musik, main suling Sunda, untuk bisa menciptakan nuansa Sunda gitu. Suling Sunda sekali tiup juga kan kedengar kan suasana Sundanya. Di situ saya benar-benar selama kurang lebih 1 minggu itu ingin minta waktu ke teman-teman kelompok karena saya belum pernah nih pegang yang ginian gitu. Barang pegang aja belum, niup juga belum. Bahkan melihat secara langsung di depan mata dekat gitu, mendengarkan itu belum sama sekali. Saya cuma bermodalkan YouTube, coba nada-nada dasarnya. Disitulah saya merasa oh ternyata sebenarnya hal apapun itu, meskipun yang kita anggap sulit, selama kita belajar, kita tekun untuk menyelesaikannya, akan kita gapai. Disitulah mindset itu terbentuk. Itu selama di karantina. Karantina selesai, kita merasa kekeluargaan di bidang RSA karena per bidang itu di satu ruangan kan. Kita benar-benar merasakan satu sama lainnya bagaimana koneksi satu sama lain, kita saling mendukung bukan saling menjatuhkan. Meskipun nanti kita kan barangkali ada yang di satu lokasi itu kita akan tanding dengan kelompok lain juga gitu di RSA, tapi bukan berarti kita saling menjatuhkan, tidak terbentuk mindset seperti itu. Justru bagaimana supaya kita saling memotivasi. Itu hebatnya tim PKM di IPB itu. Berangkatlah kami beberapa waktu setelah dari karantina itu ke Jatinangor. Di Jatinangor ke Unpad, saya melihat wah ini ketika melihat orang-orang yang pakai almet kampus lain gitu, bukan merasa insecure, tapi wah kayaknya dia nih yang menjadi tandingan kelompok kami gitu. Makin termotivasi lah kalau begitu. Makanya ketika kita sampai di penginapan juga di hotel itu, bukannya kita santai-santai menikmati kasur, bantal, dan guling, tapi kami berlomba-lomba untuk bisa saling menguatkan satu sama lain dan saling menumbuhkan percaya diri yang luar biasa. Karena apa? Di PIMNAS itu, barangkali rekan-rekan yang sekarang sedang mengikuti PKM, sebaik apapun kita persiapan, sehebat apapun kita saat gladi, kalau sampai kita gugup dan insecure dengan kelompok lain, hancur pondasinya. Kerangkanya akan porak-poranda. Makanya kami itu diajarkan di saat karantina, dan rekan-rekan juga diajarkan bagaimana kami percaya bahwa persiapan kamilah yang terbaik. Apa yang telah kami persiapkan, itu yang akan kami tampilkan. Bukan ketika melihat kelompok lain itu ada yang lebih bagus, kami ikut gitu cara mereka. Karena sejatinya kami sudah latihan dari berbulan-bulan sebelumnya. Ketika melihat orang lain dan ingin mengikuti orang lain, maka kita tidak latihan sama sekali. Seperti itu.
Begitu, makanya ketika kemarin itu pas di Pimnas selalu diingatkan oleh kakak fasilitator itu, mainkan apa yang sudah kalian pelajari, tampilkan apa yang sudah kalian pahami, seperti itu. Tidak boleh sok tahu, tidak boleh merasa ya orang lain bagus kita ikut ke situ, seperti itu. Berarti pengalaman selama dari lolos dari yang masuk Pimnas itu ini banget ya, kayaknya sangat memorable dan bisa dibilang mengubah pemikiran kita ya, mengubah mindset gitu ya. Bahkan kalau bisa dikatakan itu seolah membentuk koridor kehidupan yang baru gitu. Seperti itu. Apalagi 1 minggu di karantina bareng sama tim, itu kan pasti internalisasinya terbentuk banget. Sangat gitu terbentuk ya. Itu kalau dari IPB, kalau boleh tahu tuh berapa tim yang masuk ke tim? Kalau dari tim, kalau dari orang sih ada 100-an lebih lah, 200 orang kalau orang ya setiap bidang. Cuma karena saya memang tidak memperhatikan bidang lain juga, hanya fokus di ya sudah di RSA saja. RSA itu mengirim 9 kelompok. Untuk satu kelompoknya ya ada 5 orang, 5 sampai 4. Ada yang 4 orang juga. Dari 9 kelompok itu kita dikirimkan di Jatinangor, dan memang di sana kami benar-benar H-1 itu latihan itu tetap jalan. Jadi kita nggak ada refreshing sama sekali sebelum hari H itu. Barulah setelahnya mulai terasa plong. Berarti ke Unpad, ke Jatinangor tuh bukan jalan-jalan ya teman-teman. Bukan cuma sekedar aduh jalan-jalan nih enak dibayarin ke hotel, bukan cuma itu doang ya, tapi lebih ke deg-degan untuk persiapan presentasinya gitu ya. Berarti timnya Bang Dirgam ini pas presentasi main angklung juga di awal? Apa suling? Oh ya, kalau di awal itu sebagai prolog itu suling. Angklung dan suling dimainkan lagi itu pas di akhir. Jadi setelah penutupan kita ya supaya lebih meriah lah ketika orang-orang, soalnya kemarin ini itu emang jackpot aja sebenarnya karena kelompok kami itu terpilih di akhir. Jadi kelompok terakhir presentasi di sore, di orang jenuh-jenuhnya gitu. Tapi kami tidak mungkin dong menampakkan wajah lusuh dan wajah mengantuk. Disitulah justru kami bisa menampakkan taring dari kelompok yang sudah kami asah 1 tahun di belakang untuk menampakkan inilah kami gitu. Seperti itu. Jadi karena kebetulan kebagiannya sore, jadi orang lagi jenuh-jenuhnya ada penampilan suling dulu nih, jadi orang-orang pasti langsung terbangun lagi. Tentu, gitu. Bagus ini berarti strateginya nih teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang lagi ikut PKM sekarang boleh dicontoh strateginya. Sangat boleh. Oke, terus selama di sana nih Bang, kan habis sudah presentasi ada pengumuman lagi nih, pengumuman siapa yang menangnya gitu kan. Itu gimana tuh perasaannya, nunggunya pas sudah lagi disebutinnya gitu gimana tuh? Oh, oke. Kalau setelah presentasi, jadi kan ada 2 hari ya, 2 hari presentasi karena banyak. Jadi kita di rollingnya 2 hari. Di hari kedua melihat rekan-rekan lain yang presentasi, kami seenggaknya udah lumayan plong. Kemudian dari jarak setelah presentasi ke penutupannya, ke malam penutupan itu, disitulah kami melepas semua aura ketakutan. Karena emang beban di pundak itu lepas semua saat presentasi. Bayangkan selama 1 tahun persiapan untuk 25 menit presentasi. Luar biasa itu. Nah, ketika menemui malam penganugerahan, itu kami tidak sebenarnya ada keinginan untuk juara, tapi ada memasrahkan juga. Ya udahlah, karena kami takut kecewa gitu. Ketika sudah terbayang nih ada emas dipegang, medali emas dikalungkan, itu kan excited banget. Tapi kami juga berpikir ya berharap boleh, tapi kami harus siap untuk penyesalan gitu, karena mentalitas itu bukan sekedar mentalitas untuk menang, tapi tentang penerimaan. Seperti itu. Nah, ketika malam penganugerahan, pengumuman kejuaraan, kami benar-benar berdoa lah, benar-benar semakin kenceng berdoa gitu. Tapi sebelum itu tentu pasti ada suara-suara kayaknya kelompok lain lebih bagus. Ya sudah, biarkan saja, toh kelompok lain nggak jadi juri kami gitu kan. Seperti itu. Nah, tibalah kita pengumuman kejuaraan pas bidang RSA nggak dapat nih. Ini kami nggak disebut-sebut.
ternyata di akhir itu dipanggil lah gitu, judul Lamban Langgah dengan anggotanya siapa, ketuanya siapa. Di situ yang tadinya khawatir menjadi tangis haru. Seperti itu. Nah, langsung berangkat ke depan. Di depan juga nggak ada sedih sama sekali, justru sangat seneng gitu ketika 1 tahun kita berjuang terbayarkan dengan ini. Ada bukti fisiknya kita perjuangan ini. Seperti itu. Sebelum itu juga ada juga memang dari bidang-bidang lain IPB bagus, sudah banyak juga yang dapat emas, perak, perunggu, komplit lah IPB gitu. Seperti itu. Bahkan kemarin itu aja ada announcement untuk honorable mention untuk mahasiswa bertalenta, dan alhamdulillah saya juga dapat di situ gitu. Untuk dari IPB itu 2 orang, saya 1 dan 1 orang lagi dari departemen dari fakultas lain, yang itu juga menjadi kebanggaan tersendiri dan menjadi memicu motivasi untuk rekan-rekan kelompok sendiri, karena ketika mahasiswa bertalentanya di kelompok itu mungkin kesempatan untuk juaranya lebih bagus gitu, lebih tinggi. Makanya ketika juara disebutkan, kami benar-benar nangis dulu dikit, enggak sih kalau saya, cuma kelompok lain meneteskan air mata dikit, terharu, saling bersalaman lah, saling bersukacita. Ke depan mendapatkan bendera kuning itu kan, bendera IPB, bendera prestasi. Ketika di depan panggung kami dikalungkan medali, dan betapa bersihnya ke-overthinkingan sebelumnya itu. Bersih semua ketakutan, kekhawatiran itu. Pundak benar-benar enteng. Serasa kalau kita lompat kita melayang deh gitu. Saking entengnya gitu. Seperti itu untuk pengalaman. Saking leganya gitu ya. Iya, Setelah penantian, setelah usaha setahun tuh akhirnya terbayarkan. Tepat gitu ya, sekali. merasa terbayarkan. Oke, dari tadi kan kita udah denger nih teman-teman kisah perjalanan PKM nih dari awal masuk ke timnya, dari awal ide sampai udah lolos PIMNAS dan dapat medali emas nih. Itu kan pasti banyak banget hambatan, suka duka gitu kan. Nah, mungkin Bang Dirgam ada nggak nih tips buat teman-teman yang ingin mengikuti PKM atau sedang mengikuti PKM nih, kayak gimana sih tipsnya biar tetap bisa bertahan sampai akhir gitu? Iya, ada. Jadi gini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekannya barangkali yang mendengarkan itu. Yang pertama, perhatikan apakah ide yang diambil itu bermanfaat. Yang kedua, apakah ide yang diambil itu memiliki nilai keberlanjutan. Keberlanjutan di sini adalah bukan semerta ketika kita melaksanakan di lokasi penelitian programnya jalan, tapi ketika kita sudah selesai masih jalan programnya gitu, masyarakat masih bisa melanjutkan. Kemudian apakah ada keterlibatan setiap elemen, maksudnya bukan semerta-merta ketika di masyarakat itu 1 RT doang misalkan yang terlibat, 1 RW doang, tapi stakeholdersnya, entah itu pemerintah ataupun dari organisasi LSM dan lain-lain, itu apakah memang tergabung untuk bisa menyuarakan dan mempertahankan program tersebut atau enggak, seperti itu. Itu yang kemudian itu untuk programnya ya, untuk idenya. Yang kemudian itu komunikasi yang terjalin antar kelompok itu harus terbangun dengan baik. Kita harus berpikir bagaimana caranya untuk mengedepankan kesejahteraan kelompok tanpa mengorbankan kebahagiaan pribadi. Begitu. Jadi gimana caranya kita sama-sama enak, sama-sama berjalan, sama-sama menang. Karena dalam tim ketika satu sakit, yang lain merasakan. Ketika satu ambisi bagus, maka yang lain juga harus memiliki ambisiutas, memiliki semangat yang bagus juga, seperti itu. Dan berikutnya itu yang terakhir, tolong perhatikan setiap apa yang kalian tentukan, setiap keputusan yang diambil itu tidak tidak memberikan kerugian ke yang lain. Bukan berarti ketika kalian ingin loyal ke tim kelompok kalian mengorbankan akademik. Bukan berarti kalian takut akademik turun maka kalian mengorbankan kelompok gitu. Makanya pembagian kesetiaan lah ya saya sebutnya. Pembagian kesetiaan ini tidak boleh tumpang tindih, tidak boleh bagus buruk, tidak boleh tinggi rendah, tapi harus sama-sama gitu. Bagaimana caranya kita berjalan menggandeng, 2 tangan kita menggandeng bersama-sama, baik itu PKM ataupun kegiatan lain tanpa mengorbankan salah satunya.
Seperti itu. Oke, itu tadi ada tips-tips nih dari yang udah lolos PIMNAS dan udah dapat emas. Itu yang pertama, itu yang pastinya kebermanfaatan dari idenya sendiri, terus juga keberlanjutan, keterlibatan dari yang diteliti, komunikasi, dan juga kesetiaan nih teman-teman. Jadi ada 5 ya tadi tipsnya buat teman-teman yang mungkin sedang mengikuti PKM, boleh banget buat dicatat nih teman-teman, karena siapa tahu bisa dapat emas juga. Amin, gitu. amin. Oke, mungkin terakhir nih Bang Dirgam, ada nggak closing statement terkait PKM ini gitu? Seperti ini ya, PKM itu bukan ajang kita untuk menyombongkan keilmuan kita, bukan ajang untuk saling senggol sana sini sana depan belakang semuanya disenggol, ditabrak dan bikin celaka lah pokoknya. Enggak, tapi di ajang PKM ini kita harus berpikir bahwa ini adalah salah satu upaya untuk kita memahami studi ilmu yang sedang dilakukan, yang sedang dipelajari di perkuliahan. Kemudian tentang ilmu yang kita berikan kepada masyarakat itu bukan menjadikan masyarakat sebagai objek. Salah itu, hati-hati. Tapi masyarakat sebagai subjek. Masyarakat sebagai bahkan bisa dikatakan masyarakat itu bagian dari kita, bagian dari tim itu. Seperti itu. Dan ketika ilmu itu dicurahkan, saya mengingat perkataan dari Jalaluddin Rumi, seorang perawi ataupun penyair. Dia itu pernah berkata, kesabaran saat mencari ilmu kesabaran saat menuntut ilmu adalah ketakwaan. Ilmu yang diulang-ulang adalah zikir, dan kesempatan untuk terus menuntut ilmu, menggalinya sampai dalam adalah jihad. Jadi ketika ilmu itu terus kita gali, ilmu itu terus kita amalkan, baik itu dalam perlombaan atau apapun itu, maka itu akan menjadi satu nilai kebaikan yang bahkan akan berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Itu investasi jangka panjang lah. Seperti itu. Oke, closing statement yang sangat powerful banget ya teman-teman pastinya. Nah, itu berarti menjadi penutup di podcast kita kali ini, closing statement dari Bang Dirgam tadi. Terima kasih untuk Bang Dirgam karena udah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast SKPM ini. Terus juga semangat buat teman-teman KPMers yang lagi mengikuti PKM atau nanti ingin mengikuti PKM, semoga bisa dapat jaketnya juga nih kayak Bang Dirgam, atau bahkan dapat emasnya juga. Mantap. Nih. Oke, berarti itu jadi penutup kita di sesi kali ini. Sampai jumpa lagi KPMers di podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.